Sistem kerjanya dia itu cepat. Saat kita kasih duit 100.000, ya kan, transaksi. Nah, kita dikembaliin 75.000. Nah, orang itu menaruh uang kita yang 100.000 itu di laci, tahu-tahu dia akan hilang. Uang balen itu sebenarnya bisa dimiliki oleh setiap orang tanpa melakukan ritual apapun. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para sobat Dua Mata Jidul yang telah mendukung keberadaan channel kami ini. Dan jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk membunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Untuk para sobat yang mengalami gangguan non-fisik, dapat menghubungi kami di kontak bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Dua Mata Jidul, anti tipu daya bangsa jin. Kepada sobat Dua Mata Jidul, video-video yang ada di channel kami buat untuk menghimbau atau mencegah kalian dari perilaku pesugihan nih Dul ya. Iya. Jadi bukan untuk membantu, apalagi kalian WA ke kami nanya cara pesugihan, ini bukan itu maksud dari video kami. Video kami untuk mengedukasi kenapa sih kita harus tidak melakukan pesugihan gitu ya Dul ya. Iya. Tapi kita menjelaskan cara-cara pesugihan itu ya Dul ya, apa sih yang dilakukan, apa yang cara-cara mereka melakukan pesugihan. Tapi jangan sekali-sekalinya melakukan pesugihan karena itu jalan kesesatan. Rezeki banyak, rezeki dari Allah, bukan dari bangsa jin. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang uang balen ya Dul ya. Uang balen. Uang balen itu adalah diyakini uang yang disaratin, lalu ketika kita belanjakan uang itu akan kembali lagi ke kita, kembali kepada pemiliknya Dul ya. Iya. Kalau menurut yang lo tahu Dul, uang balen itu apa sih garis besarnya? Garis besar dari uang balen kan, balen namanya artinya kan Bali ya. Bali itu bahasa Jawa itu Arab endi sampean, Arab Bali kan gitu. Jadi uang balen. Nah, cara kerjanya dia itu, uang balen itu sebenarnya nggak satu tapi dua. Jadi di lemari kamar kita itu dia harus disiapin tempat khusus. Nah, itu ditaruh satu. Nah, di dompet kita satu yang harus kita belanjakan. Nah, jadi uang ini istilahnya uang yang di satunya uang laki, satunya uang perempuan gitu. Jadi selagi uang itu masih ada pasangannya, dia akan terus kembali ke pasangannya itu. Jadi uang balik lagi. Dia nggak akan tetap di satu warung. Misal kita kan belanja ya kan, nah kita belanja harga rokok 25.000, uang 100.000 ya kan. Berarti dikembaliin warungnya 75.000. Tapi nanti uang yang 100.000 itu tahu-tahu udah ada di kantong kita. Itu sistem kerjanya seperti itu dia. Nah, biasanya proses kembalinya itu makan waktu berapa lama, berapa jam, menit, apa langsung ketika kita keluar dari warung itu langsung balik lagi tuh ke dompet kita? Sistem kerjanya dia itu cepat. Saat kita kasih duit 100.000, ya kan, transaksi. Nah, kita dikembaliin 75.000. Nah, orang itu menaruh uang kita yang 100.000 itu di laci, tahu-tahu dia akan hilang, kembali ke kantong kita. Nanti di kantong kita tahu-tahu udah ada duit yang 100.000 itu. Itu yang kalau di film-film horor pas dibuka lagi, pas PDP ngitung pas malamnya duit itu jadi daun apa hilang aja itu? Yang dari kembalian warung itu? Ya tetap uang. Karena uang induknya itu yaitu uang balen kita ini. Misalnya kita punya duit dua balen itu dua, yang perempuannya di rumah, yang lakinya kita bawa. Dengan jumlah nominal yang sama, nominalnya 100.000 juga. Si warung itu ketika pas malam kan hitung-hitungan pendapatan, itu uang yang 100.000 yang dia taruh dari kita hilang atau jadi daun? Hilang, nggak ada. Nanti dia akan istilah, loh kok nih istilahnya kurang 175.000, kemana tuh begitu. Jadi kalau misalkan dia itu belanja di 10 warung, nah dia akan
uang itu udah berapa? Berarti sehari 750.000 ya? Ya 750.000 itu uang balen. Dan uang balen ini proses penyaratannya itu agak lumayan lama lah. Kan gitu. biasanya dari setiap pesugihan ada lakonan yang dilakukan ya. Biasanya kalau uang balen itu lakonannya apa tuh biasanya? Uang balen itu sebenarnya bisa dimiliki oleh setiap orang tanpa melakukan ritual apapun. Jadi dia membeli uang balen itu ke orang pinter gitu loh. Dukun ya? Dukun. Karena dia ahli dalam bidang uang balen itu. Misalnya Pak Andi ya kan, seorang istilahnya aktivis paranormal yang berkecimpung bisa membuat uang balen gitu kan. Nah, tinggal kita istilah mempublikasikan aja ke orang bahwasanya ada penjualan uang balen gitu. Jadi semua pelaku itu yang transaksi uang balen itu pasti uangnya kalau nominal terbesar yang ada di kita ya. Kalau 100.000 ya. 100.000, 50.000, tapi nggak mungkin ya 20.000 buat apaan kan gitu kalau 20.000 kan ya, istilahnya. Anggapannya itu kan uang balen itu uang keramat karena dari dukun itu. Biasanya kan kalau dari sesuatu dari dukun kayak keris, batu, ada dipiara tuh maksudnya dikasih sesuatu gitu. Kalau ini ada lakonan apaan gitu yang ada lakonan malam apa harus diapain? Jadi uang balen itu satu ya kan harus menyediakan uang misalkan 100.000 yang baru, bukan yang lama. Jadi saat kita ngambil di bank masih licin. Mana itu nanti istilahnya disaratin dulu, selama minimal sehari semalam itu. Nah setelah sehari semalam nanti kan misalkan saya yang nyaratin, Andi yang mau beli kan gitu. Nanti ada ijab dan kabulnya di situ. Dan ada pantangannya gitu. Iya, betul. Ada pantangannya gini. Misalkan ya uang ini jangan dibawa ke kamar mandi kan gitu. Terus juga misal kamu kalau mau belanja dengan uang ini hari ini. Oh, gitu. Enggak setiap hari ya. Karena nanti kalau misalkan dia misalkan bisa membelanjakan uang itu pada hari-hari semua, itu nanti istilahnya tidak bisa bekerja maksimal duit itu. Gitu. Jadi uang itu pun ada kadar kekuatannya. Ada umurnya juga. Ada kekuatannya juga. Nanti setelah misalkan 41 hari itu harus dicas, modelnya kayak handphone lah. Baterainya udah lemah, nanti dicas lagi sistemnya. Jadi nanti kita kayak store sama si orang pinter itu. Misalnya awalnya kita beli 1 juta ya kan. Nah nanti kita ngecas pun 1 juta, ngecasnya 1 juta. Kayak berarti itu dukun kayak punya downline dong kalau MLM ya. Kalau dia punya 10 gitu tajir dia. Tapi emang begitu dulu. Tapi kebanyakan dukunnya sendiri nggak menggunakan uang itu, malah dia menjual gitu. Iya, tapi kalau dia punya 20-30 orang yang punya uang balen tajir juga jadi dukun. Juga. Makanya nanti 40 hari misalnya si Dapi yang ngecas, 40 hari keduanya lagi si Restu yang ngecas sejuta lagi kan. Jadi udah kelipatan 40 hari dia udah istilahnya udah punya gaji dari uang balen itu gitu. Tapi kan uang balen itu juga kan istilahnya mengandung kekuatan dari bangsa jin juga gitu. Jadi nggak murni. Tapi keterlaluan banget kalau pakai uang balen itu ya. Pertama dia beli ke pedagang kecil kan dia. Nah, itulah. Yang pendapatannya masih minim, tapi ditipu kayak gitu. Makanya dia nggak ngelihat warung itu besar kecil ya enggak, asal belanja aja Malah kalau bisa kan dia harus pindah warung setiap hari. Karena kan dia kan pakai proses tidak setiap hari. Jadi misal dalam seminggu cuma ditentukan ya 3 hari, misalnya Senin, Rebo dan Sabtu gitu, atau Jumat. Selain dari Senin, Rebo, Jumat nggak bisa digunakan. Jadi dia tuh misalnya hari Senin aji mumpung lah ya, istilahnya aji mumpung, dia muter aja. Kerjanya dia ngejar 30 toko, 40 toko, ngejar target itu. Ada orang yang megang uang balen itu. Seperti halnya pesugihan-pesugihan lain kan pasti kan ada resiko. Ya, kalau yang lain kan ada tumbal. Iya. Kalau gimana nih, berlaku juga nggak di uang balen? Di uang balen itu sistemnya, prosesnya itu sama aja, kita kan istilahnya pesugihan juga ya, mencari kekayaan tanpa dengan berusaha yang kerja keras. Nah ini uang balen ini pasti ada
resikonya dari kita megang uang balen. Nah, seumpama yang ringan aja ya. Semisal salah satu dari uang itu hilang ya kan, karena tanpa transaksi, dompet kita hilang, dompet kita hilang, kan berarti hilang. Nah, ini kita harus nyari gantinya kan. Nah, uang balen yang di rumah kita kan istrinya, pasangannya. Nah, yang kita sampai uang kita ini hilang kan ini lakinya kan gitu. Nah, otomatis nanti istilahnya si duit yang ada di kamar itu kan perempuan. Nah, kita laki yang gunain. Waduh. Nah, itu. Jadi dia mau istilahnya pertanggungjawaban dari kita itu. Pertanggungjawabannya berupa apa itu dulu? Macam-macam ya. Resikonya bisa ke nyawa nggak sih kayak gitu? Selama berapa kali kita menggunakan uang itu dan berapa kali kita udah mengeruk keuntungan dari uang itu, ya kan? Taruhlah selama 40 hari. Ya 40 hari itu kan sebulan, istilahnya lebih dari 10 hari. Kalau seminggu 3 kali berarti dikalikan sebulan 15 kali lah ya. 15 kali kita menggunakan. Nah, terus kita udah mengeruk uang misalkan udah hampir dapat 50 juta ya kan. Nah, uang yang lakinya hilang. Nah, otomatis kita harus taruhan diri kita buat istilah melayani daripada si uang yang perempuan itu. Itu resikonya di itu aja. Karena uang balen itu uang laki dan uang perempuan. Pengikat. Mungkin bisa juga kali kalau itu ke dukunnya untuk pasti dukunnya sih ngelepasin aja karena itu udah perjanjian. Udah perjanjian. Jadi dibilang tuh beli lepas gitu. Beli lepas. Dia nggak tahu menau resiko yang akan dihadapi oleh si pembeli. Karena setiap transaksi sama dukun itu pasti ada kamu resikonya ini, udah dikasih tahu begini, diwanti-wanti ini jangan begini gitu. Jadi jangan kadang juga ada kepentoknya dia misalkan jangan kamu datangi semisal warung yang di situ ada anak yatimnya gitu loh. Ada pantangan itu. Jangan ada syaratnya juga, warungnya juga ada syaratnya. Misalnya dapi ya kan ngewarung, terus dapinya meninggal kan tinggal istrinya yang ngewarung, kan ada anak yatim. Jangan di situ. Itu jangan sekali-sekali kita berani di situ. Di situ. Satu itu pantangan dari uang balen itu. Jangan hilang, jangan belanja di tempat anak yatim ya. Jadi jangan bawa kamar mandi. Jadi istilahnya balen itu bukan berupa uangnya ya, berupa benda juga bisa gitu. Seperti batu gitu. Kita dapat batu dari mana nggak tahu, kita kantongin. Kita punya duit 50.000-50.000-nya ya kan. Nah, kita satu misalnya kita nggak asing-asing dapat batu di bawah pohon besar ya kan. Kita ambil, nah kita kantongin, kita punya duit 20.000 rupiah di kantong kita. Nah, kita beliin rokok setengah. Nggak taunya apa? Balik lagi tuh duit. Kita kan nggak tahu. Nah, ini posisinya nggak tahu itu. Nah, walaupun nggak tahu, tapi pada akhirnya nanti kita tahu bahwa yang kita kantongin itu batu balen. Nah, nanti dia juga akan meminta sesuatu dari kita. Oh, jadi nggak selalu uang yang disaratin, tapi dari batu yang dari batu juga bisa. Ya? Itu karena tergantung dari karena kalau uang balen jelas-jelas nyata-nyata dia itu diruat duit itu untuk istilahnya kita beli sesuatu, balik lagi itu duit. Nah, diisilah dengan makhluk gaib yang punya keahlian dalam itu. Bidang itu. Nah, kalau batu memang makhluk gaib yang ada di batu hidup itu. Di dalam itu ya? Nah, itu memang sejenisnya dalam duit balen itu. Gitu aja. Kalau pesugihan lain kan setahu gue dulu nggak bisa putus kontrak dulu ya. Karena ketika dia putus kontrak mau berhenti dari pesugihan itu pasti ujungnya nyawanya hilang kan, ditarik sama si jinnya itu yang mereka ikut kontrak. Kalau uang balen tuh bisa berhenti nggak sih? Ya gimana mau berhenti, orang dia keenakan, nyari duit gampang, kerja nggak berat, modal cuma beli rokok dapat gitu kan. Dan kita juga istilahnya kalau mau bikin duit balen harus mempersiapkan misalkan duit 100.000 yang sepasang, terus istilahnya modalnya cuma 500.000 dapat duit balen, maksimal sejuta duit balen. Nah itu karena gimana mau diputusin nih kan, nah
pesugihan uang balen ini. Nah, yang istilahnya apa? Yang punya uang balen ini ketagihan kok. Iya. Tanpa kerja, tanpa gimana. Juga nggak seperti pesugihan lain, terlalu ketara dia kalau pesugihannya. Kalau ini kan enggak. Pendapatannya bisa kehitung ya. Kalau Bisa seminggu kehitung. 3 juta berarti kan sebenarnya 12 juta masih Iya. standar lah ya. Itu bisa dirasain tuh duitnya kan gitu. Tapi uang balen juga jadi nggak gini loh. Nggak misalkan misalnya hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Hari Senin kita belanja enak-enaknya. Ya enggak juga, itu dia harus dibatasi dengan kebutuhan kita tuh gitu. Walaupun misalnya di warung satu kita cuma beli rokok, di warung satunya kita cuma beli gula, di satunya beli kopi itu. Jadi enggak di satu warung kita belanja banyak gitu, enggak gitu. Jadi ditentuin dia. Itulah syarat-syarat punya uang balen itu. Jadi tapi tetap lagi dulu ya, mau sedikit mau banyak, kalau berujung ke kesehatan mendingan jangan deh dulu. Ya jangan. Kan mendingan kita kerja gaji UMR atau kurang dari UMR tapi lebih berkah lah. Jangan. Nah, dia memang istilahnya nanti dia akan memakan diri kita di saat kita Sakit misalnya dulu ya. sakit dan kita menemui ajal. Saat kita menemui ajal, disitulah akan digerogoti istilahnya badan kita. Oh ya misalnya kita kan harus belanja misalnya di hari Senin, Kamis, Senin, Rabu sama Sabtu misalnya. Nah di 3 hari itu kita sakit nih dul, yang entah kaki terkilir atau sakit lah pokoknya nggak bisa aktivitas. Itu ada resikonya juga nggak kalau misalkan kita nggak bisa membelanjakan uang kita, ya berarti kita istilahnya kalau dibilang nggak bisa mengeruk keuntungan dari uang balen itu. Tapi nggak ada resiko. Nggak ada resikonya sama sekali itu. Nanti resikonya saat dia menemui ajal itu aja. Dia itu kemakan semuanya dari namanya harta dari yang nggak halal kan gitu. Rumahnya bisa kebakaran. Nah iya bisa begitu. Karena sesuatu yang nggak halal bisa kayak cepet gitu aja. Bisa mengumpulkan uang dalam seminggu 3 hari itu bisa istilahnya 750.000, iya kan? 750.000 dikaliin 1 bulan kan lumayan. Itu aja. Gaji siapa kan yang istilahnya cuman belanja ke warung dapat 10 juta tiap bulan. Nah itu aja. Ya, Pandi aja coba begitu. Janganlah enggak. Uang balen. Ya. Jadi baik lagi channel ini mengedukasi kalian supaya tidak melakukan ini, bukan malah tanya-tanya sama kita dulu. Nanya, "Bang, cara pesugihan ini, Bang, hidup saya susah." Jangan begitulah. Ya, kita istilahnya berusaha membuka pesugihan ada loh yang begini, tapi jangan dilakuin. Iya, bukannya setiap video kita pasti ujungnya tuh dikasih tahu kalau berujung ke kesesatan, seandainya pun kematian, kita paham pesugihan, tapi kita kan nggak melakoni dan tidak menjalani pesugihan itu gitu. Jadi konten ini ya istilahnya untuk edukasi supaya kalian tidak tersesat di jalan itu. Mungkin ada lagi dulu tentang uang balen. Ya cukup. Sekian dari kami tentang uang balen. Balik lagi, uang balen itu walaupun kecil besar punya pesugihan tetap aja itu sesat gitu. Karena menduakan Allah dosa besar itu ya. Musyrik lah. Sebelum kalian masuk ke dunia pesugihan, hindari itulah, cari rezeki tempat lain, ibadah kita diperkuat gitu biar kita didatangkan rezeki sama pencipta. Sekian dari kami, semoga topik kali ini bermanfaat buat kalian. Yang suka tolong di like, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang nggak suka jangan di unlike juga nggak apa-apa, tapi tolong di komen topik apa untuk di bahasan selanjutnya dulu. Iya. Sekian dari kami, saya Fandi, saya Jidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.